Islam Kecamatan Tobelo, dan beliau juga adalah merupakan seorang hafiz. Beliau adalah wakil imam di Masjid Al-Muhajirin di Sarawajaya. Ketika beliau memulai tadi, beliau menyatakan ataupun mengangkat salah satu hadis Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menyuci jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke surga. Dan malam hari ini, di malam Jumat yang penuh dengan kemuliaan, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berkumpul di sini. Karena kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Karena dari sekian banyak umat Islam, Allah gerakan hati-hati kita ini untuk menuju dan melangkahkan kaki ke masjid. Maka ini adalah merupakan satu keberkahan yang paling besar. Ketika kita sudah berkumpul dalam sebuah majelis seperti ini, Nabi SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Jika Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya dalam sebuah kajian ilmu, maka Nabi SAW menyatakan, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati suatu taman daripada taman-taman surga, kata Nabi, farta'u, maka singgahlah kamu dan bersenang-senanglah kamu di dalamnya. Para sahabat-sahabat bingung-bingung. Kita ini masih sementara berada di dunia pemerintahan. Bagaimana kita bisa berada dalam surga? Sahabat-sahabat terbingung. Maka para sahabat bertanya, "Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman daripada taman-taman surga itu? Maka Nabi SAW bersabda, "Khuliqat dzikir." Itu orang-orang yang senantiasa berada dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, maka itu sama dengan dia sudah berada dalam taman-taman surga. Maka malam Jumat yang mulia ini, kita sudah ibaratkan seperti berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita belum sempat bertemu ataupun kita belum sempat berada di akhirat nanti. Tapi ini adalah merupakan potret ataupun gambaran kita sudah berada di dalam surganya Allah. Kita lanjutkan dengan salah satu ayat Al-Quran. Ketika kita menuntut ilmu, keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manfaatnya sangat besar ketika kita berada di muka bumi maupun nanti di akhirat kelak nanti. Begitu utamanya ilmu pengetahuan, sampai-sampai dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Kata Allah. Ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ketika kita mau mengetahui tentang ayat-ayat dan Al-Quran diturunkan itu ada dua periode. Periodisasi Makkah yang pertama dan yang kedua itu adalah periodisasi Madinah. Di manakah kita dapat mengetahui bahwa ayat ini diturunkan di kota Makkah dan di kota Madinah? Maka kita lihat ketika ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts, misalkan dalam Al-Quran ada ayat seperti itu menyatakan, maka itu adalah merupakan ayat-ayat yang dimasukkan dalam klasifikasi ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah. Karena diawali dengan kata ya ayyuhan nas, maka sudah bisa kita pastikan ayat ini diturunkan di kota Makkah. Tetapi ketika ayat itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka bisa kita pastikan ayat ini diturunkan di kota Madinah. Di suatu tempat ketika Nabi SAW diturunkan ayat ini, ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah ceramah kepada para sahabat-sahabat beliau, lalu tiba-tiba datang sekelompok orang. Jadi ada sekelompok orang datang ketika Nabi sedang menyampaikan ceramah tausiah nasihat kepada para sahabat-sahabat beliau. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika ada isyarat dari Nabi untuk agar kemudian para sahabat-sahabat Nabi yang sudah datang duluan dan dulu mendengarkan ceramahnya Nabi untuk berdiri, mereka tidak mau berdiri. Dan mereka diperintahkan untuk berlapar-lapar. Nabi memberikan isyarat untuk memberikan kelapangan, maka mereka pun
tidak mau memberikan ke lapangan. Maka turunlah ayat dalam Al-Quran ini, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Siapakah orang-orang yang datang tadi lalu kemudian disyaratkan oleh Nabi agar para jamaah berlapang-lapang dalam majelis? Mereka itu adalah orang-orang yang pernah berjuang berjihad bersama Allah, bersama dengan Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perang Badar. Bayangkan, perang Badar itu adalah merupakan salah satu peperangan yang paling besar pada masa Nabi dengan umat muslim yang kecil dengan melawan orang-orang kafir yang sangat banyak pada saat itu. Sehingga ketika turun ayat ini, Allah memberikan penghormatan kepada orang-orang yang datang dalam majelis sehingga Nabi memberikan syarat, kasih bersihkan tempat untuk orang-orang yang datang di tempat itu mendengarkan ceramah saya. Apa isi daripada ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila diperintahkan kepadamu berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila diperintahkan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat di antara kamu. Olehnya itu, malam hari ini kita membacakan surat Yasin dan sekaligus kita mendengarkan satu ayat, dua ayat, dan itu menjadi pengetahuan buat kita. Dan apabila semakin banyak kita mendapatkan ceramah, nasihat, maka ilmu yang kita dapatkan itu akan menjadi derajat kita menjadi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kami dari Penyuluh Agama Islam sebenarnya datang pada malam hari ini, bukan malam ini, pada malam Jumat yang lalu itu sudah datang di sini. Tetapi kita turun itu berbeda dengan masjid yang tidak berada di lingkungan TNI. Makanya di Saraga kita di Kosoma, di Rawajaya, tinggal kasih tahu Pak Imam, sebentar malam kita mau turun. Oh iya, silakan turun. Tapi di sini berbeda karena kita institusi yang formal dari Kementerian Agama dan ini TNI juga formal, sehingga etika organisasi juga perlu dijaga. Nah, sehingga baru malam ini terwujud. Mudah-mudahan menjadi berkah pada malam hari ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa inti daripada kegiatan kami itu adalah maghrib mengaji. Maghrib mengaji ini penting kami lakukan di setiap masjid, bukan cuma di Kopi. Insya Allah di masjid-masjid yang lain pasca daripada masjid Kopi kami akan keliling lagi sampai wilayah Kecamatan Tobelo semua sudah terjamah. Kami balik lagi ke Masjid Nur Saadat dan berkesinambungan selama kami masih menjadi Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Tobelo. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga dalam program di Penyuluh Agama Islam ada satu program yang sangat penting sekali, adalah bagaimana kami melakukan penyuluhan di tingkat remaja. Remaja ini kita susah cari kalau misalkan hanya di kampung-kampung. Makanya kita berupaya agar mampu menembus ruang sekolah. Nah, di ruang sekolah ini karena ada salah satu sahabat kami juga yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan. Beliau lulusan dari jurusan kesehatan juga, sehingga ketika saya berceramah tentang narkotika, minuman keras dari pandangan agama, teman saya itu dari kesehatan, bagaimana dampak kesehatan ketika mengkonsumsi minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Yang kedua, yang ketiga, kita juga akan melaksanakan program sumbu keliling. Insyaallah di 2021 ini dapat terwujud karena periode kemarin di tahun 2020 itu musim corona, sehingga kita juga tidak terlalu leluasa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah kami canangkan. Dan ada beberapa program juga yang telah kami canangkan, tetapi pada intinya adalah malam hari ini kita mencoba untuk menghidupkan semua masjid. Setiap malam Jumat ada semua masjid itu bertilawah, berzikir, ada mendengarkan tausiah. Intinya adalah kegiatan seperti itu. Dan harapan kami, Ustaz Hasbullah juga adalah merupakan seorang hafiz Al-Quran. Mudah-mudahan di masjid-masjid yang lain juga beliau dapat memberikan wejangan kepada umat ini supaya umat ini bisa tercerahkan. Mungkin itu Pak Mendak, kami mohon maaf kalau misalkan kedatangan ini tidak terlalu berkenan.
Dan saya apresiasi kepada seluruh teman-teman Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam yang telah bersatu padu untuk dapat menjalankan program daripada penyuluh agama Islam di Kecamatan Tobelo. Mungkin itu sekian yang dapat kami sampaikan. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.